Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mari kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillah, dan kita bersolawat kepada Rasulullah biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kami akan memberikan atau menyajikan satu tema penting dalam ilmu fikih yang dalam hal ini akan membahas tentang bab puasa. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara rinci tentang pengertian puasa. Secara bahasa, puasa berarti menahan diri. Menurut istilah atau menurut syariat, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, serta segala perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari diniatkan karena Allah. Hukum puasa sendiri ada 3 hukum. Pertama, ada wajib, ada sunnah, dan bahkan puasa ini diharamkan. Kita membahas yang wajib itu puasa apa saja. Pertama, ada puasa Ramadan, wajib hukumnya. Ini berdasar pada dalil Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan insyaallah kita sebentar lagi 2,5 bulan lagi insyaallah kita pun akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah memberikan umur panjang kita, memberikan kesempatan, kesehatan untuk kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Selanjutnya puasa qadha. Puasa qadha ini adalah puasa di mana dia meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja maupun dengan meninggalkannya itu dibenarkan oleh syariat atau dibenarkan oleh aturan fikih, seperti semisal dia sakit atau dalam perjalanan, maka dia tetap wajib mengqadha dan hukumnya adalah wajib. Puasa kafarat adalah puasa tebusan dari amal dia atau pekerjaan dia, sehingga dia wajib berkafarat, artinya dia membayar sanksi dengan berpuasa. Seperti dia semisal melanggar sumpah atau yang lainnya, sehingga dia wajib puasa kafarat, puasa sanksi. Terus ada puasa nadar. Puasa nadar adalah puasa di mana dia telah berjanji kepada Allah. Misal ketika dia berhasil mencapai cita-cita tertentu, harapan tertentu, bisa tercapai keinginannya, dia bernadar, semisal mau begini, mau puasa, nah maka puasanya itu adalah menjadi puasa nadar, artinya puasa yang dijanjikan oleh dirinya atas Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini banyak sekali puasa sunnah. Cuman dalam layar ini atau di layar ini disebutkan hanya Senin Kemis, puasa Tasu Asyura, Ayamil Bid, Arafah, bulan haram, 6 hari Syawal, ada puasa misalnya puasa Nabi Dawud, ada puasa di awal bulan, di tengah bulan maupun di akhir bulan, itu juga termasuk puasa sunnah. Dan banyak sekali puasa sunnah yang lain yang tidak ditampilkan dalam layar ini. Selanjutnya yang ketiga adalah hukum puasa adalah haram, seperti di hari-hari di hari tasyrik, ya, hari tasyrik di tanggal 11, 12, 13, di tanggal 1 di bulan Syawal, ya, kemudian di Idul Adha jelas di 10 Dzulhijjah, dan puasa bukan lillahi ta'ala, ini juga puasa yang diharamkan. Dia puasa karena mungkin
sesuatu hal ya, sehingga itu menjadi haram karena haramannya itu bukan kok karena harinya apa, karena niatnya yang salah. Lanjut, syarat puasa, syarat wajib puasa itu harus muslim. Artinya yang diwajibkan ini muslim, harus Islam. Jadi konteks dalam redaksi Quran di surah Al-Baqarah itu memang yang diwajibkan adalah orang beriman, artinya orang muslim, wajib Islam. Kalau tidak Islam ya tidak wajib puasa. Mau ini tuntunan ajaran fikih, ajaran puasa secara syariatnya Rasulullah, ya jelas harus Islam. Yang selanjutnya berakal, bukan yang akalnya kurang atau kurangnya akal ini semisal orang yang mempunyai kelainan dalam akalnya, kurang dalam akalnya ya. Nah, ini menjadi tidak wajib. Seperti anak kecil itu sebenarnya kan akalnya belum sempurna. Anak yang belum balik itu akalnya belum sempurna dalam arti secara mental akalnya itu belum sampai di syarat wajibnya puasa, maka dia belum wajib berpuasa. Maka ketika ada anak kecil yang disuruh puasa hanya sekedar untuk melatih dirinya, melatih mentalnya, melatih psikisnya, melatih secara keimanannya untuk tahu bahwa puasa itu ajaran Islam dan diwajibkan secara agama. Yang selanjutnya adalah balik. Balik adalah di mana usia yang sudah mapan dengan ketentuan syarat yang balik itu sudah 15 tahun, sempurna 15 tahun. Kalau wanita sudah haid mengeluarkan mohon maaf sperma baik sengaja tidak sengaja, itu sudah mencapai di titik balik. Artinya ketika balik itu maka hak berpuasa itu menjadi wajib baginya, gitu, baginya. Kalau belum balik gimana? Kalau belum menjadi kewajiban untuk hak dirinya, hanya dia sekedar melaksanakan puasa ya hanya untuk berlatih saja, secara kewajiban dia belum wajib. Semisal ada anak kecil di waktu puasa makan, ya tidak masalah, gunanya tidak ada wajib, tidak wajib baginya. Orang yang akalnya lemah dalam arti akalnya kurang, ya tidak wajib berpuasa, tidak wajib berpuasa. Terus selanjutnya adalah kuat, artinya kuat secara fisiknya dia berpuasa, kuat secara kejiwaannya juga dia berpuasa, kuat badannya artinya dia berpuasa. Itu kuat mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu kuat dia. Maka nanti itu ada dia perbolehkan ketika dia tidak mampu berpuasa, memang tidak mampu, sehingga dia membahayakan dirinya, membahayakan keselamatannya, maka puasa itu tidak menjadi wajib. Nanti ada tata cara sendiri tentang bagaimana ada orang tidak kuat berpuasa, misalnya umurnya yang sudah tua renta atau seorang yang hamil dan sebagainya, itu ada nanti aturan-aturan sendiri, harus kuat. Selanjutnya adalah syarat sah puasa, harus muslim. Syarat sah itu tadi syarat wajib, ada syarat sah. Sah artinya diterimanya puasa itu yang pertama ada seorang muslim. Seorang muslim, misal ada seorang yang non muslim, artinya dia hanya mengikuti tradisi orang Islam, dia kebetulan berkawan dengan orang Islam, banyak temannya dari orang, dia ikut berpuasa, apakah sah? Ya tidak sah, dia tidak muslim, tidak muslim. Itu secara hukumnya begitu. Terus berakal, harus jelas akalnya, harus berakal, waras akalnya, sehat akalnya, itu harus. Jadi orang yang stres, orang yang gila itu tidak ada kewajiban berpuasa. Seandainya dia berpuasa gimana? Tidak sah, tidak sah. Terus suci dari haid dan nifas, jelas ini, bukan di hari yang haram juga jelas, sudah jelas. Lanjut, rukun puasa. Yang pertama, rukun puasa ini adalah satu pekerjaan yang harus dilakukan sehingga puasanya bisa menjadi sah. Yang pertama ada niat. Niat puasa wajib itu harus dilakukan di waktu malam. Jadi maka kita sering menjumpai ketika kita sholat tarawih sudah selesai, maka seorang imam menuntun para jamaahnya untuk
berniat. Agar apa? Agar tidak lupa, karena bagusnya itu kan ketika saat sahur ya, saat sahur itu dia berniat, tapi untuk kemudian supaya tidak lupa maka dibarengkan atau dibersami setelah sholat tarawih. Terus bagaimana kalau lupa pas sholat pas puasa wajib itu, yaitu puasa Ramadan, maka tidak menjadi sah ketika dia lupa, tidak sah, harus di malamnya, maka itu awal di bulan suci Ramadan itu kita sering bertaklid di madhab selain madhab Syafi'i untuk langsung menggandengkan niat 1 bulan penuh ya, supaya jagani, berjaga-jaga, antisipasi supaya tidak lupa, atau seandainya lupa pun tidak menjadi masalah karena sudah menggabungkan keseluruhan niat 1 bulan penuh. Terus kalau puasa sunnah tidak harus malam, puasa sunnah itu tidak harus malam. Misal kebetulan pas pagi itu belum sarapan dan belum melakukan hal yang membatalkan puasa, dia niat spontan itu tidak masalah. Imsak, menahan diri. Artinya apa? Rukun puasa termasuk dari rentetannya adalah imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Menahan diri apa? Dari yang membatalkan puasa, makan dan minum yang mestinya yang disengaja, makan minum disengaja. Waktu bulan Ramadan, waktu puasa dia makan minum dengan sengaja, maka itu menjadi tidak sah atau menjadi rusak puasanya. Hubungan suami istri jelas, terus masturbasi juga jelas, terus sengaja muntah juga jelas. Sebenarnya masih banyak sekali tentang detail-detail hal-hal yang membatalkan puasa itu. Ini hanya sebagian kecil saja daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Lanjut, niat puasa. Niat dalam suatu ibadah terletak dalam hati dan tidak harus diucapkan. Dalam madhab Syafi'i dianjurkan melafalkan niat untuk menuntun tekad dalam hati. Niat ini menjadi penting karena niat ini adalah satu fokus, di mana fokus ini menjadi program dari ibadah itu sendiri. Jadi niatnya harus benar, niatnya harus tepat, niatnya harus sesuai. Kalau niatnya keliru maka ibadah pun menjadi keliru, maka niat ini menjadi penting. Maka dalam hukum kaidah fikih, niat itu menjadi sepertiga daripada hukum-hukum dalam kaidah-kaidah fikih. Maka niat ini menjadi penting betul, karena niat ini adalah segala program ibadah itu tertuju di niatnya. Kalau niatnya salah, ya maka salah ibadahnya. Maka niat ini menjadi sangat penting. Terus dalam mazhab Syafi'i dianjurkan melafalkan niat. Menurut mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa melafalkan niat itu sangat dianjurkan. Seandainya tidak melafalkan niat, tidak menjadi masalah. Niat itu hanya di dalam hati. Talafut, melafalkan itu dianjurkan. Seandainya tidak talafut, tidak dilafalkan, gimana? Ya bersalah. Tidak menjadi masalah. Tetap sah itu niat. Terus redaksi niat puasa Ramadan versi lengkapnya ada nawaitu shauma ghadin an adhi fardhu syahr Ramadan hadis hadillahi taala. Aku niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini karena Allah taala. Seandainya tidak dilafalkan itu loh, sah benar, itu tetap sah. Tapi kalau ketika hanya di batin saja, di hati saja, tidak usah dilafalkan, tidak menjadi masalah. Talafut, melafadzkan itu untuk menuntun hati supaya memang benda itu tertata dengan baik. Niat Ramadan, puasa Ramadan itu dituntun hatinya dengan talafut itu. Terus redaksi niat puasa Ramadan versi ringkas nawaitu shauma ghadin, cukup, sudah sah. Lanjut, ini ada namanya rukhsah atau dalam bahasa lain disebutkan dispensasi puasa. Ini berdasarkan dalil Al-Qur'an, faman kana minkum maridan 'ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an kuntum ta'lamun. Ini dalil tentang diperbolehkannya untuk imsak,
diperbolehkannya untuk tidak berpuasa. Artinya Allah memberikan kemurahan bagi hambanya, di mana dia jika tidak kuat dalam berpuasa itu Allah kasih kemurahan. Islam itu mudah, Islam itu tidak memberatkan, maka Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan seandainya di hambanya itu tidak kuat berpuasa. Ya ini semuanya dia sakit yang ketika seandainya dia tetap menjalankan puasa malah membahayakan dia, maka dia baiknya tetap imsak atau tidak berpuasa, toh ya dibolehkan oleh Allah. Ini sakit tapi sakit yang beneran, sakit yang seandainya jika dia berpuasa malah jadi parah ini penyakit. Kalau hanya penyakit sekedar penyakit panu, itu penyakit meriang, ya kan ya tidak harus imsak puasa. Selanjutnya adalah bepergian harus sudah sampai 2 marhalah, ya, harus 2 marhalah, itu boleh. Misal dari Pati kemudian ke Surabaya itu sudah boleh 2 marhalah, artinya dia boleh berimsak atau tidak berpuasa. Tapi dia harus mengqadha daripada puasanya yang ditinggalkan, termasuk yang sakit, termasuk tidak kuat, artinya seperti lansia. Ini kan tidak kuat, sudah tua, maka dia diperbolehkan tidak puasa. Nanti itu ada aturan khusus, dia juga harus membayar kafarat. Tidak kuat puasa kok, membayar kafarat bukan puasa yang ditinggalkan. Oke, lanjut. Anjuran saat berpuasa ini sering sekali terjadi di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita kan. Anjuran saat berpuasa itu mengakhirkan sahur, karena di akhir sahur itu ada keberkahan kata Rasulullah. Itu baiknya gimana? Akhir sahur itu diakhirkan. Tapi kan juga berat, susu cepat. Kadang habis terawih sudah diniati sahur, boleh ya, boleh saja, tapi kan tidak dapat keberkahan. Namanya sahur itu setelah bangun tidur di akhir-akhir malam, ya. Terus menyegerakan berbuka. Nah, kalau yang ini menyegerakan berbuka itu sudah sangat sesuai sekali dengan pengadatan kita, kebiasaan kita. Jadi kadang belum saatnya berbuka itu sudah berbuka dulu. Saking sangat semangatnya. Menunggu jam, terus sering terus banyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah, menjaga lisan. Itu bagian daripada anjuran, bagian daripada pengalaman atau pengamalan untuk berpuasa, supaya puasa itu menjadi puasa yang penuh dengan hikmat, puasa yang penuh dengan kemanfaatan, puasa yang mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat apa materi yang kami sampaikan ini, bisa memberikan pemahaman sedikit atau banyaknya dari saya sampaikan. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.